pemilik motor matic yang menginginkan performa motornya seperti motor baru atau bahkan meningkat, Anda sudah berada di channel yang tepat. Terus saksikan sampai tuntas obat awet muda motor matic pada channel Ngobrolin Motor bareng Om Gun. Let's go! Sejauh ini pengetahuan mengenai teknologi motor matic, bagaimana mekanisme transmisi, penggerak roda pada motor matic itu masih menjadi milik para mekanik. Bagi Anda yang awam terhadap motor matic, ketika terjadi permasalahan mungkin hanya bisa mendengarkan atau bahkan merasakannya tanpa tahu apa yang menjadi penyebabnya. Berbeda dengan sistem motor non-matic, ketika terjadi problem pada sistem transmisi atau penggerak rodanya, kita bisa langsung mengetahui kira-kira apa yang menjadi penyebab dari kerusakan tersebut. Mungkin hal ini disebabkan karena pada sistem CVT ini penuh dengan cover sehingga kita tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalamnya. Pada topik kali ini, Om Gun akan jelaskan bagaimana mekanisme yang terjadi dalam CVT motor matic Anda. Sistem transmisi atau pemindah tenaga yang dihasilkan poros engkol atau kruk as pada motor non-matic berbeda dengan motor matic. Jika pada motor non-matic, putaran poros engkol itu ditransmisikan melalui sistem kopling, kemudian diteruskan pada sistem transmisi atau gearbox, dan akhirnya menuju roda belakang dengan penghubung antara sproket dan rantai. Sedangkan pada motor matic, putaran dari poros engkol langsung ditransmisikan oleh sistem CVT atau Continuously Variable Transmission, di mana fungsi kopling, persneling, dan rantai itu diwakili oleh CVT tersebut. Untuk memperbaharui performa motor matic atau bahkan meningkatkannya, ada beberapa hal yang biasanya menjadi rujukan untuk melakukan modifikasi pada motor matic tersebut. Di antaranya seperti mengganti bobot dari roller pemberat atau mengganti tingkat kekerasan pada per CVT hingga didapatkan performa motor matic sesuai dengan yang kita harapkan. Namun, apakah langkah ini benar? Ya, dengan pemilihan part dan analisa yang benar akan didapatkan performa motor matic sesuai dengan yang kita harapkan. Namun, setiap pilihan ini memiliki konsekuensi. Apa itu konsekuensinya? Om Gun akan jelaskan berikut ini. Penggantian roller CVT dengan bobot yang lebih berat ataupun yang lebih ringan dari bawaan standar atau UIM-nya itu akan membawa konsekuensi pada putaran atas atau putaran bawah dari motor matic Anda. Demikian pula dengan penggantian tingkat kekerasan pada per CVT. Penggantian per CVT dengan yang lebih soft atau yang lebih hard dari bawaan standarnya akan memberikan pengaruh pada akselerasi motor matic Anda. Ini adalah sistem CVT yang sudah kita buka. Di sini kita bisa melihat 3 komponen utama dalam sebuah mekanisme CVT. Yang pertama adalah puli bagian depan atau kita sebut dengan primary sliding shift. Dan yang kedua adalah puli bagian belakang atau biasanya kita sebut dengan secondary sliding shift, serta V-belt yang menghubungkan antara puli depan dan puli belakang. Selanjutnya kita perhatikan posisi V-belt yang melingkari puli bagian depan serta V-belt yang melingkari puli bagian belakang. Pada saat putaran rendah, posisi V-belt ada di dasar puli. Sehingga pada kondisi ini, puli membentuk diameter terkecil dari mekanisme puli bagian depan. Sedangkan pada puli bagian belakang,
Posisi V-belt ada di puncak puli, sehingga membentuk diameter terbesar dari mekanisme puli tersebut. Dan ketika putaran ini kita teruskan dari putaran sedang menuju putaran tinggi, yang terjadi adalah dinding puli bagian depan akan terus menjepit, menghimpit V-belt sehingga naik ke puncak puli, membentuk diameter terbesar yang bisa dicapai pada puli tersebut. Sementara pada puli bagian belakang, posisinya akan terus merenggang akibat desakan dari V-belt yang terus masuk ke dalam, membentuk diameter terkecil yang bisa dicapai pada puli bagian belakang. Saat putaran mesin kita turunkan, posisi V-belt akan kembali ke posisi semula seiring penurunan putaran mesin yang kita lakukan. Demikian seterusnya yang terjadi di dalam mekanisme CVT tersebut. Nah, kecepatan reaksi dari merenggang dan menyempitnya puli atau membesar mengecilnya diameter puli, baik itu puli depan maupun puli belakang, ini sangat dipengaruhi oleh komponen CVT yang kita kenal dengan istilah roller CVT dan per CVT. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa hubungan antara roller CVT dan per CVT terhadap performa akselerasi maupun top speed dari sebuah motor matic? Dan apa yang menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan penggantian roller CVT dan per CVT serta apa konsekuensinya? Ikuti terus ulasan Om Gun di channel Ngobrolin Motor bareng Om Gun. Kali ini dalam episode Obat Awet Muda Motor Matic. Let's go!